Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto membuat sejumlah gebrakan baru di masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Mulai dari pelatihan ala militer para menteri dan jajarannya di Kabinet Merah Putih, penghapusan kredit macet petani, nelayan, dan pelaku UMKM, hingga perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga. Mari kita bahas satu persatu. Pada 21 Oktober 2024, Prabowo melantik 48 menteri di kabinetnya. Ada 14 kementerian baru yang dibentuk Prabowo. Prabowo juga menetapkan nomenklatur kementerian dan lembaga di kabinetnya dengan menekan Perpres nomor 139 tahun 2024. Dengan ditekannya Perpres tersebut, saat ini kedudukan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, melainkan langsung di bawah Presiden. Begitu pula Kemenpan RB yang mana tadinya di bawah Kemenko Polhukam. Kementerian PPN atau Bappenas kini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di hari yang sama, Prabowo juga melantik ajudannya yaitu Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet yang kedudukannya di bawah Mensesnek. Pelantikan Mayor Teddy sebagai Seskap ini memang sempat menuai polemik. Pasalnya, Mayor Teddy masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. Hal ini pun dianggap bertentangan dengan pasal 47 UU TNI. Namun, pihak istana berdalih bahwa posisi Mayor Teddy sebagai Seskap itu lebih seperti sekretaris militer presiden, sehingga tidak melanggar pasal 47 UU TNI. Gebrakan selanjutnya yang belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya yaitu retret pembinaan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Program pengembelengan para menteri ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan, menghidupkan jiwa patriotisme, dan memperkuat semangat kebangsaan para menteri. Gebrakan baru Prabowo tersebut tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi para menteri dan jajarannya. Saking berkesannya, Menkominfo Mutia Hafidz sampai update terus kegiatan di sana di sosmednya, mulai dari naik Hercules hingga acara selesai. Sebenarnya masih banyak lagi gebrakan Prabowo di awal pemerintahannya. Yang terbaru pada 5 November 2024, Prabowo menghapus utang pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang mengutang di Bank BUMN atau Himbara. Petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya kira yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet. Penghapusan utang macet tersebut hanya berlaku bagi para UMKM yang benar-benar tidak mampu lagi membayar utangnya dan telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun. Wah, banyak juga ya gebrakan baru Prabowo di awal masa pemerintahannya ini. Yang jadi pertanyaan, apakah gebrakan-gebrakan Prabowo itu efektif? Dan apakah akan ada gebrakan baru di 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Gibran? Gebrakan itu tentu tepat dalam rangka untuk memberi keringanan ya, paling tidak kepada para pelaku UMKM yang selama ini banyak mengalami kesulitan, setidaknya karena tingginya bunga bank juga dan kaitan dengan ketidakmampuan para pelaku UMKM dalam beradaptasi dengan perubahan global itu sendiri. Ini salah satu solusi strategis menurut saya dalam rangka untuk menghidupkan lagi UMKM, karena selama ini UMKM itulah di masa krisis moneter dulu tahun 96, 97, 98 itu ini mampu setidaknya resistensi terhadap adanya inflasi maupun adanya krisis ekonomi. 100 hari ini harapannya akan banyak perubahan, tetapi kita melihat juga para menteri-menteri ini memang cukup diharapkan punya kapasitas ya untuk mencapai target itu. Tentu hal ini memang membutuhkan kerja keras dari para menteri, pembantu-pembantunya maupun dalam ini juga Pak Prabowo bagaimana harus melakukan satu strategi dan inovasi yang cukup komprehensif, di mana kemudian nanti segala political will-nya bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh para pembantunya. Intinya itu, Mbak. Karena kalau enggak ya memang berat gitu ya dalam hal ini untuk
target 8%. Yang kemudian yang kedua tentu kita berharap juga Pak Prabowo bisa mendorong kepada nanti setelah pilkada ini akan terpilih kepala daerah yang bisa diajak berkolaborasi setidaknya karena memang masyarakat di Indonesia ini kan umumnya di daerah ya, di mana kemudian sangat ditentukan oleh kepala daerah yang nanti terpilih pada saat pilkada bulan depan ini atau bulan ini ya. Nah sehingga menurut saya ini memang langkah-langkah ini kelihatannya oleh Pak Prabowo sangat diantisipasi, sangat dipersiapkan. Dan yang terakhir memang Pak Prabowo menciptakan satu ini Mbak, keamanan, stabilitas sosial, budaya dan sebagainya, dan bagaimana juga upaya-upaya pembangunan yang selama ini sudah berjalan, terutama 14 PSN proyek nasional tetap dilanjutkan, dan beberapa juga kebijakan yang belakangan terkait dengan banyaknya kementerian lembaga yang dibentuk. Setidaknya itu akan upaya untuk mempercepat pelayanan, mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi.